Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Rayudi Channel. Teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kita doakan selalu ya, kita semuanya dalam keadaan sehat selalu teman-teman, dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan segala rezekinya, amin. Nah teman-teman, video saya kali ini saya mau bahas seputar karburator ya. Untuk mobil kita yang masih menggunakan karburator ya, pastinya apakah Toyota Kijang ya, Suzuki Carry, Mitsubishi dan lain-lain yang masih menggunakan karburator. Nah jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya teman-teman seputar dengan penyakit mobil yang berhubungan dengan karburator. Kita usahakan ini ya teman-teman ya, harus memahami ya, supaya kita ketika kita sudah paham ya, maka kita mungkin nanti kalau di rumah teman-teman ada kunci-kunci ya, teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman. Nah jadi apa saja permasalahan seputar karburator dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah teman-teman ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan dicepetin. Dan saya berharap video ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, saya minta dukungan teman-teman ya untuk channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe Rayudi Channel, karena subscribe itu gratis teman-teman, supaya kita terus semangat untuk berbagi hal-hal yang positif yang membuat teman-teman teredukasi ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu ya, masalah yang berhubungan dengan masalah pada karburator ya. Biasanya mobil karburator itu kadang ya suka tidak bisa langsam, jadi lepas gas mati, mesin mati ya. Kita mesti ngegas, bahkan gasnya mesti kita besarkan ya. Kemudian gas itu naik turun ya, tidak stabil, kadang gede kadang kecil. Itu juga bisa penyebabnya karena dari karburator. Jadi yang berhubungan dengan karburator itu ya teman-teman. Kemudian biasanya juga di RPM tinggi mobil tidak mau lari ya, jadi mentok di situ Bu ya, tidak mau tambah lagi RPM-nya. Kita kesulitan kalau pas lagi di jalan tol ya, udah kecepatan gigi 5 atau 4, gigi paling tinggi itu gas sudah nggak mau lagi, mentok di situ. Kemudian permasalahannya juga di mobil kita ya, untuk bagian pembakaran ya, terutama bagian busi itu suka ini ya, cemong ya, jadi hitam gitu ya di bagian busi itu cemong. Kadang nanti akan kesulitan starter ya saat pagi hari, dan bahkan ada asap hitam di knalpot. Nah sekarang saya jelaskan pertama mulai dari sini ya teman-teman. Kita harus paham dulu ya, kalau untuk karburator itu, karburator selalu terpasang di manifold teman-teman. Ini contoh manifold ya. Nah ini contoh manifold ya, ini yang untuk mobil Kijang ya, saya berikan contoh. Ini kan jadi satu dengan exhaust ya, jadi satu. Nah ini intake-nya ya. Nah jadi kalau terpasang itu seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah terpasang di mobil seperti ini kira-kira ya. Nah seperti ini ya, coba kita perhatikan. Nah gini ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat seperti ini modelnya ya, pemasangannya seperti ini, maka terkadang permasalahannya di mobil kita itu tidak juga selalu harus dari karburator, tapi yang masih berhubungan dengan karburator. Yang pertama bisa disebabkan karena packing di sini ya sudah getas ya, otomatis di sini akan timbul angin yang ngempos ya teman-teman ya, atau terjadi kebocoran. Kemudian di sini bagian bawah karburator ini tidak rata ya, sudah miring. Nah ini yang kita harus pahami teman-teman ya. Jadi ketika karburator itu dibongkar ya, dilepas dari manifold sini, kita copot, perhatikan packingnya di sini ya. Oke, itu bagian atas sini. Kemudian yang kedua di bagian permukaan ini teman-teman ya. Nah bagian permukaan ini ya, ini juga di sini ada packing. Ini juga harus diperhatikan ya. Terkadang di sini miring, karena ini tuh menempel langsung dengan silinder head ya, langsung dengan silinder kop. Nah ini yang jarang dibuka teman-teman. Jadi kita sudah bongkar karburator berkali-kali kok masih sama masalahnya ya kan. Nah coba cek bagian-bagian packing.
kemudian selang yang masuk ke intake manifold. Nah, selang yang masuk ke dari intake manifold masuk ke booster rem. Nah, di sini tuh ada ya. Kalau yang masih pakai ya, kalau yang sudah pakai booster rem, di sini kan nanti ada pipa, kemudian ada selang ya. Masuk sini selang, itu selang ada valve klep masuk ke intake manifold. Masuk ke booster, dari intake manifold masuk ke booster rem. Itu juga kadang kalau boosternya bocor maka akan ada suara dan akan terganggu ya bagian mesin, kadang tidak bisa stabil. Itu kalau misalnya teman-teman sudah membongkar karburator masih sama hasilnya, coba cek bagian yang sudah saya jelaskan tadi itu. Oke, kemudian yang terkait dengan karburator teman-teman ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya yang berhubungan dengan karburator, ini kan setelah terbuka. Ini contoh untuk mobil Kijang ya teman-teman. Ini sama dengan Corolla DX, sama dengan Corolla KE30, dan ada beberapa persamaan dengan mobil yang lain ya. Bahkan mobil-mobil kayak Pisut ya itu bisa dirubah menggunakan karburator Kijang ya, itu rata-rata seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi jangan sampai melengkung di sini ya, ini harus lurus ya. Perhatikan, nanti bisa boleh pakai jidar ditempel begini ya. Kalau di sini agak miring maka teman-teman harus bisa menambah beberapa packing ya, bahkan dibantu dengan lem. Tapi biasanya kalau di sini sudah melengkung, itu ciri-ciri karburator sudah kurang baik ya teman-teman. Bahkan teman-teman harus bawa ke bengkel bubut untuk diratakan. Kemudian bagian koin. Nah, ini. Nah, bagian koin ini juga di sini terkadang asnya ini oblak ya. Di sini ada as yang panjang ini sama ini. Ya, ini oblak, gak rata ya. Nah, jadi gas itu tidak bisa stabil ya teman-teman ya, seperti itu. Di sini ada dua koin ya. Koin yang pertama yang ini untuk kita kecepatan belum ya sampai 100 di sini. Nanti lebih dari 100 kecepatan tinggi ya, maka koin satu ini akan terbuka seperti ini. Nah, ini yang membuat kecepatan mobil di RPM tinggi tidak bisa lari tambah lagi. Kenapa? Karena kadang di sini macet koin ini teman-teman. Tuh ya. Oke. Kemudian di sini ada lubang untuk udara, untuk angin ya. Nih. Ini juga sini ada coakannya. Nah, jadi pembuatan packing juga kalau mau bikin packing baru hati-hati karena sini tidak boleh tertutup ya, hati-hati. Ada coakan di sini. Nah, jadi itu kalau misalnya mobil kita mengalami gasnya kurang stabil ya, bagian yang berhubungan dengan si karburator. Kemudian kalau tidak bisa langsam ya, nanti kita setelah terbuka seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah, kalau terbuka seperti ini tidak bisa langsam, jadi hubungannya itu di sini ada satu spuyer yang berhubungan dengan langsam ini ya, adanya di sini teman-teman. Nah, nanti kita boleh buka menggunakan obeng min ya. Jadi obeng min yang kecil teman-teman boleh buka ya. Jadi saat dimana kita mau membersihkan karburator kita ya, menggunakan karburator cleaner atau kita menggunakan kompresor atau thinner, ini wajib dibuka teman-teman ya. Jadi hati-hati bukanya karena ini obengnya kecil min ya, seperti ini. Nah, jadi hati-hati bukanya, tapi intinya itu harus dibuka ya saat kita mau membersihkan seluruh internal karburator. Oke, kemudian nanti setelah terbuka seperti ini, nah di bagian sini tidak boleh mampet ya, ada lubang ya di sini. Nah, ini harus tembus, kalau kita semprot dari sini harus tembus ya. Ini saat dimana kita membersihkan, ini yang berhubungan dengan langsam ya. Nah, harus keluar di ujung ya teman-teman ya, tidak boleh mampet. Oke, kemudian bagian sini ya kita bersihkan semua karena ini juga lubang untuk berhubungan dengan langsam. Ini ada kecil kan ya di sini. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu di sini ada switch. Kalau yang sudah 7K itu pakai switch begini ya, ada kabel. Nah, dia terpasang di sini. Nah, jadi saat dimana mesin kita off kan, mesin kunci kontak mati ya, maka di sini akan menutup jalur jalannya bensin, maka mesin langsung mati. Ya, kalau tidak, kadang kunci kontak sudah off, ya mesin masih hidup beberapa detik baru mati. Ini cek di sini teman-teman. Ini kemungkinan switchnya bermasalah. Ini ada min dan plus ya. Yang ini hitam ini min, yang ini plus. Ya, jadi ini hubungannya ke kunci kontak. Kunci kontak on di sini akan menarik cetek. Kunci kontak off akan menutup jalur bensin sehingga mesin akan mati, dan kalau ini bermasalah tidak bisa langsam ya. Kemudian ada juga yang pakai tutup seperti ini ya. Begini sama saja ya, cuma ini yang model lama ya teman-teman, yang masih model lama seperti ini. Nah, begini.
Jadi kalau ketika kita ingin membersihkan ya teman-teman, jadi dibersihkan semuanya ya. Jadi di bagian sini kita bersihkan semua. Sini kita semprotin ya, lubang-lubang ini semuanya ya. Ini lubang-lubang untuk spuiernya kita semprotin. Oke, kemudian yang bagian sini jalur untuk pompa ya. Ini pompa ya. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh mampet. Kalau mampet pagi mobil susah hidup karena kita akan mancing bensin ya. Saat kita pompa kocok, di sini akan muncrat untuk memberi sedikit bensin di manifold di ruangan sini ya. Setelah itu nanti mobil bisa langsung dihidupkan. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman ya, di bagian spuier yang di dalam sini ya. Nah, ini juga bisa memicu mobil terjadi boros bahan bakar atau boros bensin ya, BBM. Karena di sini penempatan spuiernya itu terlalu besar. Ya, kalau untuk mobil standar aja ya, kalau Grand Extra itu di sini kadang dipakai 120 ukurannya. Ya, tapi kalau yang mobil untuk 5K, 4K kita bisa pakai dengan nilai angka spuiernya itu 80 saja atau 85. Ya, itu tidak masalah teman-teman, tidak akan membuat mesin kita menjadi panas dan tarikannya masih ada. Ini juga bisa memicu boros. Kemudian teman-teman boleh adakan penyemprotan dari bagian sini ya. Nah, lubang ini kita masukkan. Setelah spuiernya kita buka, ini ada baut 14 di sini. Nanti kalau mau buka ya, kunci 14 kita copot. Setelah itu kita masukin obeng min ke dalam. Ya, kita buka spuiernya, hati-hati ya teman-teman ya. Kita buka sampai copot dan spuiernya itu ada ringnya. Ya, jadi ingat di sini tuh ada ring ya, untuk menjaga supaya jangan sampai ngempos atau bensin itu berfokus di atas sini sehingga mobil bisa langsung lancar ya. Jadi ini kalau mau semprot setelah dibuka seperti ini semuanya, semprot sampai keluar di atas sini ya. Coba lihat ya, ini contoh ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk membersihkan karburator itu jangan dari luar aja ya. Jadi jangan hanya begini terus disemprot-semprotin dari luar, dari atas ini, jangan ya. Harus dibuka semuanya teman-teman. Buka seperti ini dan semua di dalamnya kita buka dan perhatikan saat bongkar supaya nanti masangnya lagi kita paham. Ya, kemudian bagian sini yang suka banjir ya, ini jangan di setel-setel pelampungnya. Kalau mau buka begini aja, keluarin, tarik ke sini, nanti ada jarum. Nah, ini jarumnya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bagian sini jangan pernah disetel. Biarkan seperti itu teman-teman. Nanti di sini kita boleh semprot. Jadi ini kadang suka banjir ya. Ini kita masukin sini sampai keluar di sini bensinnya teman-teman. Boleh lihat seperti contohnya ya. Ya, dia harus keluar sini teman-teman bensinnya ya. Kadang sini suka banjir nih. Tuh lihat ya. Nah, jadi fungsinya itu nanti menutup jarumnya, cetek, pelampung naik, mentok, bensin akan stop, tidak akan berlebihan. Jadi pelampung itu mengatur ya jumlah suplai bahan bakar yang masuk di dalam tabung si karburator tersebut. Nah, jadi seputar karburator ini teman-teman sebetulnya mudah kita untuk pahami ya. Jadi penyakitnya itu mobil tidak bisa langsam. Kalau tidak bisa langsam yang sudah saya jelaskan tadi, gas naik turun, cek ya bagian permukaan atau manifold jangan sampai nanti miring. Kemudian packing di sini tidak boleh sampai ada sobek ya, karena intake itu waktu mesin hidup maka angin akan terfokus di sini teman-teman ya, dia akan menyedot ke dalam anginnya. Ketika ada kebocoran maka mesin tidak akan stabil teman-teman, seperti itu. Jadi untuk karburator itu ya teman-teman boleh nanti mengganti dengan kit ya, kita boleh beli repair kitnya ya. Jadi kita buka semua, nanti ada jual repair kit karburatornya. Dan kalau di sini saluran setelan anginnya ini tidak bisa disetel, ya kan di sini ada setelan anginnya nih. Ya, kalau kita kunci ini harus mati mesinnya. Harus lebih mau mati ya, getar dia. Kita kendorkan sedikit dia agak berubah, itu berarti masih normal. Kalau sudah tidak normal, dikunci sini nggak bisa, ya tetap begitu aja, berarti dalam sini mampet. Ya, teman-teman boleh lakukan untuk dengan cara merebus. Jadi ini rebus pakai air panas sampai mendidih, baru semprot pakai kompresor. Nah teman-teman, jadi itu aja sedikit saya bagikan kepada teman-teman ya, untuk seputar simple sedikit memahami tentang suara karburator ya teman-teman. Dan untuk cara kita menyetingnya itu, untuk karburator itu spuier yang ini jangan sampai salah ya. Ini jangan sampai di pemasangan di koin yang ini tidak boleh lebih besar ya. Ini yang ini nih. Nah ini ya. Nah ini di sini
Nah, itu tidak boleh lebih besar, dia harus lebih kecil dibandingkan dengan satunya lagi. Ya, kalau satunya lagi itu lebih besar karena untuk putaran tinggi, teman-teman. Jadi kalau di sini 80 atau 85, di sini 120 boleh kita pakai. Jadi jangan sampai ketukar ya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir bagian pompa. Nah, pompa ini ya. Nah, ini pompa. Nah, ini kadang-kadang di sini sobek. Ya, ini kalau kesulitan nyala di saat pagi hari ya. Pompanya teman-teman boleh ganti, ini ada yang jual satuan atau beli repair kitnya, ada yang jual, teman-teman. Dan bersihkan bagian sini. Intinya semua lubang-lubang ini kita bersihkan ya. Jangan sampai nanti ada kotoran yang masih menyangkut di dalam, teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman ya, sedikit kita untuk saling berbagi informasi. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk sebagai gambaran saja untuk pemula, sebagai pemilik mobil kita sedikit memahami ya teman-teman ya, seputar karburator mobil. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, ikuti YouTube saya ya, Rayudi Channel. Jangan lupa di subscribe dan kita akan terus berbagi hal-hal yang mengedukasi. Salam sukses, Rayudi Channel. Thank you teman-teman, God bless you, bye.